There you are, sitting still, straps and lonely, hiding, wishing, waiting. While I'm here, I am, standing still, stare at you only. Everything gets blue. All I want is just to care. You can't shake me, I would never dare let go. Through the talking and the walking, I will give you all of my love. Start counting all the days. Forever I will stay with you and only you. Go far and roam about, come back and calling out to me, one only me. Oh, I'm in love. What did I do to deserve you? Tell me, what did I do to be with your love? To be the one you're running into when the days you come through. All I want is just to stay. You can't shake me out. Baik Bapak Ibu, keluarga Apalen dan keluarga Pari, keluarga besar Apalen dan keluarga besar Pari, terima kasih untuk kehadiran kita semua dalam rangka dukungan kedua kasih kami yang dilaksanakan di gereja, dan selanjutnya sebentar malam akan melalui satu resepsi pernikahan, mana acara ini dapat berlangsung pada hari ini. Itu sebelum kita menuju ke gereja, kita berdoa bersama untuk mengadakan perjalanan ke gereja dan selanjutnya seluruh acara pada hari ini. Untuk itu perkenankan saya memimpin kita dalam doa pada pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami bersyukur untuk rancangan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami, keluarga besar Apalen, keluarga besar Pari, yang mana Tuhan Engkau telah menyebutkan satu keluarga dari kedua anak kekasih kami, Anis dan Etin, yang mana pada hari ini kami semua keluarga besar boleh hadir untuk memberikan dukungan, mengantarkan mereka ke gereja untuk dilakukan acara pemberkatan nikah kudus di gereja, sehingga acara ini boleh kami laksanakan dengan baik, walaupun banyak tantangan, kekurangan, tapi oleh pertolongan Tuhan hari ini kami bisa melaksanakan acara ini dengan baik. Sesuatu itu kami menyerahkan seluruh kegiatan acara hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu atas acara ini Tuhan. Sehingga acara ini boleh berlangsung di gereja melalui pemberkatan nikah bagi kedua anak kekasih kami, Anis dan Kevin, dan semua dalam damai. Kami mohon Tuhan tolong berikan kami cuaca yang baik. Amin, amin. Tuhan tolong sehingga tidak ada hambatan dan halangan bagi jalannya kedua acara ini Tuhan. Sehingga biarlah nama Tuhan saja kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh prosesi acara hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh prosesi ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Start counting all the days. Forever I will stay with you and only you. Go far and roam about.
Kristus, pada saat yang kudus dan berbahagia ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih ya Tuhan, karena oleh belas kasihan dan penyertaan-Mu kami boleh berkumpul bersama dalam acara pernikahan kudus dari anak-anak-Mu Anis dan Epi. Kami percaya bahwa pernikahan ini bukan semata-mata kehendak manusia, tetapi merupakan rencana-Mu yang indah bagi mereka berdua. Engkau yang telah mempertemukan, mempersatukan, bahkan menuntun mereka sampai pada hari ini. Kiranya Engkau juga yang memimpin seluruh rangkaian ibadah pemberkatan nikah ini dari awal hingga akhirnya. Kami memohon, hadirlah di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kuduskanlah tempat ini, sucikanlah hati setiap kami yang hadir, dan biarlah setiap doa, puji-pujian serta firman yang kami dengar hari ini membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami serahkan sepenuhnya ibadah nikah kudus ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba berdoa, membuka dan sekaligus mendabiskan ibadah pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saya akan ucapkan Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji dan muliakan nama. Kita akan mengangkat pujian. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu
luar biasa dan teramat sangat baik. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita kesediaan untuk vokal grup lagu Sentani dipersilakan. Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pak Yosef Warga STH. Kita mengangkat pujian bahasa cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur, jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Andaikan aku kedua mempelai baik Tuhan Yesus dan
Eti. Kita akan mendasari pemberkatan nikah ini dengan kebenaran firman. Ada dua bagian firman yang saya akan sampaikan hari ini untuk kedua mempelai. Yang pertama, Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Lalu pembacaan firman Tuhan yang kedua adalah kitab Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Bacaan firman Allah yang pertama adalah kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian sabda Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamai. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pembacaan firman Allah yang kedua terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-127. Demikian sabda Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah untuk kita sekalian, istimewa untuk kedua mempelai Anis dan Edi. Bagian ini relasi kita semua keluarga besar dari Anis dan keluarga besar dari Edi. Kita sering mendengar beberapa hamba Tuhan menyampaikan bagian ini. Tapi hari ini saya akan bicara tentang pernikahan Kristen. Keluarga yang berbahagia, kedua mempelai yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat dari Kejadian pasal 2 18 sampai dengan ayat yang ke-24, di situ ada beberapa bagian yang sangat penting. Kalau kita bilang tidak baik, manusia itu sebenarnya tidak baik. Itu menurut Firman, menurut saya, menurut Firman. Jadi pernikahan Kristen adalah pernikahan dari Allah, inisiatif Allah. Sehingga kalau kita lihat bagian ini, Allah punya karya Allah untuk menciptakan manusia. Pertama ada menciptakan dulu
baru awal. Kalau kita lihat bagian ini, pernikahan Kristen adalah hasil karya Allah, bukan hasil karya manusia. Kristen adalah hasil karya Allah. Kenapa? Allah bentuk manusia dengan satu lembaga ilahi yang semua itu dari Allah. Jadi bukan hasil manusia, tapi itu hasil karya Allah. Beberapa hari yang lalu kami kasih pendekatan dengan berbicara banyak tentang orang yang mengarungi fakta hidup itu tidak gampang. Ada banyak tantangan tentang tapi saudara tidak perlu takut karena kita punya Allah. Kita punya Tuhan selalu ada di tengah-tengah umatnya. Jadi ketika ada persoalan, tidak perlu lari ke papa mama, tidak perlu lari ke keluarga, lari kepada Dia, sumber penolong. Itulah sebabnya aturan hidup rumah tangga baru selalu undang Tuhan dalam setiap rumah tangga. Sebagaimana peristiwa di tanah perkawinan tanah dihabiskan api. Tapi ketika Yesus ada, Yesus Roma air menjadi api. Semua undangan iman itu bersama. Itulah sebabnya bagi keluarga yang nantinya mengarungi bahtera hidup ini, kita Tuhan selalu ada bersama. Supaya apa? Mengendalikan seluruh perjalanan rumah tangga kedua mempelai Anis dan Evi. Tidak perlu takut, kita punya Tuhan mampu untuk berkarya bagi setiap orang yang mau panggil Tuhan, panggil Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang terkasih, keluarga besar, baik keluarga dari Anis, keluarga dari Evi, bagaimana dasar terjadinya pernikahan seperti apa yang sudah kita baca. Jadi ada 3 bentuk pernikahan Kristen. Jadi inisiatif Allah. Yang kedua adalah karya asli. Dan bagian yang ketiga adalah pernikahan yang tidak dapat diceraikan. Itulah sebabnya ketika kita masuk dalam pernikahan, kita jaga rumah tangga kita, supaya rumah tangga kita ini tetap sampai Tuhan, sampai Anis dan Evi rambut putih. Dan itu besar. Bagian yang kedua di dalam Mazmur pasal yang 127 ayat yang pertama, saya akan bicara tentang landasan pernikahan. Orang yang bangun rumah membutuhkan fondasi kuat supaya rumahnya tidak cepat roboh. Dalam membangun rumah tangga juga demikian. Kalau fondasinya rapuh, rumah tangga yang dibangun akan cepat. Ada banyak alasan dan faktor untuk menikah. Demikian juga banyak landasan yang digunakan laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga mereka. Rumah tangga yang belum masuk dalam pemberkatan itu ada sampai mereka sudah rambut putih dan mereka masuk dalam pemberkatan. Hari ini kedua mempelai harus bersyukur bahwa bukan hanya dasar cinta yang membuat rumah tangga kita kokoh. Landasannya adalah firman Allah. Tanpa cinta, pernikahan tidak akan bahagia. Tetapi pernikahan yang hanya bersandar cinta tidak dapat bertahan lama, karena emosi manusia berubah-ubah. Lihatlah berapa banyak bahtera rumah tangga yang berantakan karena suami istri
tidak saling mencintai lagi. Karena emosi manusia berubah-ubah. Memang cinta, kesetiaan, saling pengertian, saling memberi, dan sebagainya merupakan bahan bangunan rumah tangga yang sangat penting. Sekali lagi, untuk membangun rumah tangga ini adalah setia. Yang kedua adalah kesetiaan, supaya rumah tangga kita tetap kokoh kuat sekalipun badai topan datang, kita mampu menghadapinya. Bersama dengan siapa? Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 7, bangun rumah tangga di atas batu yang teguh, di atas batu. Jangan bangun rumah tangga di atas pasir. Ketika badai datang, karena rumah tangga kita dibangun di atas pasir, roboh, rusaklah rumah tangga. Tapi kalau kita bangun rumah tangga di atas dasar firman Allah, rumah tangga itu tetap kokoh kuat sampai rambut putih sekali, karena ada Tuhan. Itulah sebabnya jangan biarkan Tuhan tidur di buritan apa, tapi biarlah Tuhan ambil alih, berperang, gantikan Anis dan Emi. Undang Tuhan, nanti Tuhan yang berperang menggantikan kita menghadapi tantangan, rintangan, masalah, persoalan hidup. Ada Yesus. Jadi jangan lupa Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap rumah tangga, di dalam pernikahan, menjaga bersama dengan kita. Tuhan akan mampu menolong kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus, tetapi hidup pernikahan yang kokoh, teguh, dan tahan terpahan angin badai harus terlandaskan pada Tuhan. Seperti penulis Mazmur menegaskan, hanya berlandaskan pada Tuhan sajalah hidup pernikahan dan rumah tangga Anda dapat berhasil dan aman. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bukan kehendak Anda, kehendak Tuhan. Itulah sebabnya berserah kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak dalam rumah tangga. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kedua mempelai Anis dan Emi, dan keluarga besar dari Anis dan keluarga besar dari Emi. Kiranya berkat firman akan terus memberikan motivasi dorongan terus kita maju bersama dengan Tuhan. Amin. Baik, kita akan masuk dalam acara